Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la halla wa la quwata illa billah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna jitinabah. Kaum muslimin, bapak-bapak, para ikhwan yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita panjatkan segala puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, waktu luang dan nikmat mengenal sunnah sehingga kita dapat melaksanakan ibadah salat, ibadah menuntut ilmu yang sedang kita laksanakan sekarang. Kemudian salawat beriringkan salam kita juga haturkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan kita banyak bersalawat kepada beliau, kita dapat menjadi pengikut beliau yang sejati sehingga dapat berjumpa dan berkumpul dengan beliau nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan kita dari tafsir surat Al-Fatihah. Dan ini merupakan pertemuan keempat dari kajian tafsir kita. Yang mana kita insyaallah pada pertemuan kali ini insyaallah kita akan membahas tentang kandungan dari ayat berikutnya dari surat Al-Fatihah, yaitu ayat kedua, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-Fatihah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Dalam 7 ayat ini kita telah bahas kandungan utamanya, kemudian ta'awuz, kemudian kita kemarin telah membahas tentang bismillah. Basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hari ini kita akan bahas tentang yakni alhamdulillahi rabbil alamin, hamdalah. Jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdu, segala puja-puji, lillahi, hanya milik Allah Subhanahu wa taala, rabbil alamin, Rabb semesta alam, Rabb semesta alam. Jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, apa sejatinya makna alhamdulillah? Apa makna alhamdu? Berkata Imam Abu Ja'far Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan alhamdulillahi asyukru lillahi khalisan. Yang dimaksud dengan alhamdu, segala puji kepada Allah Subhanahu wa taala, itu artinya asyukru, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Asyukru lillahi khalisan duna sairi ma yu'badu min dunillah. Syukur yang hanya diberikan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Allati la yuhsihal adad, yang mana kita tidak dapat menghitung nikmat-nikmat Allah tersebut, wala yuhitu bi adadiha ghairu ahad, dan tidak ada yang mampu menghitungnya satupun, Jadi banyak sekali nikmat Allah Subhanahu wa taala, makanya kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Dan alhamdu sendiri maknanya asyukru, yaitu syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syukur harus dibuktikan dengan beberapa aspek. Naam. Fi tashihil alati li ta'atihi, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita segala macam nikmat agar kita dapat beribadah taat kepada Allah. Wa tamkinil jawari ajsamil mukallafin li adail faraid. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala bukan hanya memberikan kita nikmat-nikmat yang banyak untuk beribadah, namun Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kita anggota badan yang dengan anggota badan tersebut kita dapat menunaikan kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala basatalahum fid dunya hum fir rizq. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita rezeki, bahkan membentangkan kepada kita. Ini semua merupakan
hal-hal yang menjadikan kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Imam At-Tabari juga mengatakan dalam tafsirnya, alhamdulillahi sana'an asna bihi ala nafsihi fi dhimni amri ibadihi an yasnu alaihi. Kata Imam Ibnu Jarir At-Tabari, beliau mengatakan alhamdulillah adalah pujian yang Allah Subhanahu wa taala puji dirinya sendiri dan memerintahkan semua hamba-hambanya untuk memujinya dengan pujian tersebut. Ya. Jadi ini merupakan pujian ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lantas beliau mengatakan, apa perbedaan alhamdu pujian dengan asyukru? Apa perbedaan alhamdu dengan asyukru? Tadi kita katakan bahwasanya alhamdu itu maknanya asyukru. Ada perbedaan kata beliau. Yang pertama, kalau alhamdu, kalau pujian, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Kita memuji Allah dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Adapun asyukru, syukur, maka kita memuji Allah Subhanahu wa taala dari nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, maka itu perbedaannya. Kalau kita memuji Allah, kita menggunakan nama-nama dan sifat-sifat Allah. Tapi kalau kita bersyukur kepada Allah, maka kita menyebut nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kemudian Imam Ibnu Katsir membawakan tafsir dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Ibnu Abbas mengatakan alhamdulillah kalimatu kulli syakirin. Kata Ibnu Abbas, alhamdulillah itu kalimat yang selalu keluar dari mulut orang yang bersyukur. Alhamdulillah adalah kalimat yang keluar dari orang yang selalu bersyukur. Begitu juga yang dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, ya. Beliau mengatakan alhamdulillahi syukran, segala puji bagi Allah itu merupakan bentuk kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, namun yang sebagaimana kita ketahui, ya alhamdu pujian kepada Allah Subhanahu wa taala itu merupakan bukti syukur. Namun syukur bukan hanya dengan ucapan, ya. Dengan berbagai macam yang kita miliki. Makanya dikatakan di sini wasyukru la yakunu ila alal mu'ta'addiyah wa yakunu bil janani wal lisani wal arkan. Dan syukur sejati itu bukan hanya dengan lisan, namun harus dibuktikan dengan dengan hati, dengan lisan dan dengan amal perbuatan. Jadi kalau ada orang mengatakan alhamdulillah, 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 namun dia tidak taat, maka syukurnya ini ya tidak sesuai dengan makna syukur. Ya, dia bersyukur kepada Allah dengan lisannya, namun hatinya mengatakan enggak, ini bukan milik Allah. Maka syukur yang dimaksud harus sesuai antara hati, lisan dan amal perbuatan. Ya. Kemudian ada juga yang mengatakan di sini dari ulama tafsir mengatakan alhamdu wa syukru itu ada dua hal. Ada sisi alhamdu itu lebih umum daripada asyukru. Tapi di sisi lain asyukru lebih umum daripada alhamdu, ya. Alhamdu lebih syukur daripada asyukru. Asyukru lebih umum daripada alhamdu. Nah. Kemudian berkata juga salah satu ulama ahli tafsir yaitu Abu Nasr Ismail bin Hamad Al-Jauhari, beliau mengatakan alhamdu naqiduz dzam. Segala puji bagi Allah itu artinya pembatal semua kejelekan. Jadi ketika kita mengatakan alhamdu, maka Allah Subhanahu wa taala sama sekali tidak ada celah untuk kita celah. Ya, tidak ada celah satupun untuk kita celah. Ya. Maka alhamdulillahi rabbil alamin merupakan kalimat yang luar biasa agung, yang apabila kalimat ini kita ucapkan dibandingkan dengan dunia dan seisinya, maka ucapan alhamdulillah jauh lebih utama daripada dunia dan seisinya. Kemudian kita beralih dengan beberapa perkataan dari para sahabat dan juga para ulama salaf tentang ucapan alhamdu. Berkata Umar Ibnul Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah berkata kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Qad alimna subhanallah wa la ilaha illallah, famal hamdu." Kata Umar bin Al-Khattab, kita semua sudah tahu makna subhanallah, maha suci Allah.
kita juga sudah tahu makna la ilaha illallah. Lantas apa makna alhamdu? Ini Umar yang mengatakan. Apakah Umar nak paham bahasa Arab? Tentu paham ya, dia orang Arab. Lantas kenapa Umar bin Al-Khattab bertanya? Maka kita tahu yang ditanya oleh Umar adalah hakikat dari bahasa tersebut. Di sini kita tahu bapak-bapak para hadirin sekalian, untuk memahami Al-Quran bukan hanya modal bisa bahasa Arab. Kalau seandainya modal bisa bahasa Arab saja sudah bisa menafsirkan Al-Quran, Umar bin Al-Khattab tidak mungkin bertanya. Dia orang Arab, besarnya di Arab, bahkan bahasanya Umar bin Al-Khattab itu lebih fasih daripada bahasa kita sekarang. Karena mereka hidup di zaman semua orang bisa bersyair. Ya. Makanya Allah turunkan mukjizat untuk Nabi kita Muhammad, Al-Quran. Yang syair pun tidak bisa menandingi Al-Quran. Lantas Umar bertanya, dijawab oleh Ali bin Abi Thalib. Jadi dari kalangan sahabat ada 3 para ulama tafsir yang terkemuka. Yang pertama Ali, sebagaimana yang telah kita sebutkan. Yang kedua Abdullah ibn Mas'ud. Yang ketiga Abdullah ibn Abbas. Inilah 3 sahabat yang sangat terkenal mengetahui tafsir. Sejatinya Abu Bakar, Umar, Utsman juga mengetahui tafsir. Namun karena kesibukannya, riwayat tentang Al-Quran ini tidak sampai ke kita, sedikit sekali. Maka dijawab oleh Ali bin Abi Thalib, faqala Ali kalimatun radhiyallahu li nafsihi. Alhamdulillah itu sebuah kalimat yang Allah ridho untuk dirinya. Ini alhamdulillah itu adalah kalimat yang Allah ridho untuk dirinya. Ya. Demikian juga Umar berkata lagi kepada Ali bin Abi Thalib, ya, dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah subhanallah wallahu akbar. Kalimat 3 ini kata Umar bin Al-Khattab, arabnaha, kami sudah paham. Famalhamdulillah, kalau alhamdulillah apa maknanya? Faqala Ali, maka Ali pun menjawab dalam riwayat yang lain ini Pak, kalimatun ahabbahallahu ta'ala li nafsihi wa radiya li nafsihi wa ahabba an tuqal. Kata Ali bin Abi Thalib, alhamdulillah itu adalah sebuah kalimat yang Allah cintai, ya, untuk dirinya sendiri. Kalimat yang Allah Subhanahu wa taala cintai, kalimat itu untuk dirinya. Yang kedua kata Ali bin Abi Thalib, wa radiya li nafsi, dan Allah pun ridho kalimat ini untuk dirinya. Wa ahabba an tuqal, dan Allah Subhanahu wa taala sangat cinta apabila kalimat ini diucapkan. Alhamdulillah. Allah cinta kalimat ini untuk dirinya, Allah ridho kalimat ini untuk dirinya, dan Allah cinta apabila kalimat ini disebutkan untuknya, ya, luar biasa. Ini kalimat alhamdulillah. Kemudian Ali Ibnu Abbas mengatakan, tadi Ali ahli tafsir, sekarang Ibnu Abbas. Apa kata Ibnu Abbas? Alhamdulillahi kalimatus syukri idza qala al-abdu alhamdulillah qala syakarani abdi. Kata Ibnu Abbas, alhamdulillah adalah kalimat syukur. Tadi kan kita sudah sebut, kata Ibnu Abbas, alhamdu itu adalah asyukru. Di sini diulangi lagi, kata Ibnu Abbas, alhamdulillah adalah kalimat syukur yang apabila seorang hamba mengucapkan alhamdulillah, maka Allah pun menjawab kalimat tersebut, syakarani abdi, sesungguhnya hambaku telah bersyukur kepadaku. Ya. Jadi kita memperbanyak Pak ucapan alhamdulillah. Yang kita tahu bahwasanya apabila kita bersyukur, Allah akan tambah nikmat kita. Ya. Maka nanti kita akan baca kata Nabi Muhammad SAW, sebagaimana yang diriwayatkan di sini, kata Nabi Muhammad SAW, "Idza qulta alhamdulillahi rabbil alamin faqad syakartallah fazadaka." Kata Nabi Muhammad SAW, jika engkau mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin, maka sejatinya engkau telah bersyukur kepada Allah, maka Allah pun akan menambahkan nikmatnya untukmu. Subhanallah. Perbanyak Pak kalimat syukur ini Pak. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian salah satu tabi'in ulama ahli tafsir namanya Ad-Dhahhak. Kata Dhahhak, alhamdulillah ridaur rahman. Alhamdulillah itu merupakan selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Alhamdulillah itu merupakan selendangnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata Ka'ab al-Ahbar, alhamdulillahi sana'ullah, segala puji bagi Allah adalah sanjungan untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini maknanya miripan.
Kemudian Nabi SAW juga pernah mengatakan, ama inna rabbaka yuhibbul hamd. Ketahuilah bahwasanya Tuhan kalian sangat suka dengan alhamdu, dengan kalimat pujian kepadanya, alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian kita dapatkan juga di sini riwayat dari Jabir bin Abdullah, seorang sahabat yang terkenal. Jabir bin Abdullah, dia mengatakan bahwasanya Rasul SAW pernah bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Zikir yang paling utama la ilaha illallah, wa afdalud du'ai alhamdulillah, dan sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Subhanallah, Pak. Dua kalimat yang luar biasa. Kalau kita mengucapkan la ilaha illallah, maka kita telah berzikir dengan zikir yang paling utama. Apabila kita mengucapkan alhamdulillah, maka kita telah berdoa dengan doa yang paling utama. Makanya sebagaimana pertemuan yang sebelumnya kita jelaskan, kita telah diajarkan dalam Al-Fatihah ini tata cara berdoa. Hendaklah sebelum kita meminta, kita memuji Allah. Dan pujian yang paling utama kita sebutkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan telah tetap dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW menganjurkan kita memulai doa dengan alhamdulillah dan menutup doa dengan alhamdulillah. Sebagaimana yang kita baca dalam Al-Quran, subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya khatib itu biasanya mengucapkan kalau selesai khutbah Jumat, wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Karena memang dianjurkan memulai doa dengan alhamdulillah dan menutup juga dengan alhamdulillah. Kemudian ini ada keutamaan dari alhamdu. Diriwayatkan dari Anas bin Malik, ya, pembantu Nabi Muhammad SAW. Kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, ma an'amallahu ala abdin ni'matan faqala alhamdulillah illa kana alladhi a'ta afdalu mimma akhadh. Kata Anas bin Malik, Nabi pernah bersabda, tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan nikmat kepada seorang hamba, lantas hamba tersebut mengucapkan alhamdulillah, kecuali apa yang Allah berikan untuknya lebih baik dan lebih utama dari apa yang diambil darinya. Subhanallah. Kalau kita mengucapkan alhamdulillah, Allah akan memberikan lebih baik dari apa yang kita hilang darinya. Maka ini disyariatkan ketika kita pun tertimpa musibah, kita bersyukur, Pak. Makanya diceritakan Nabi SAW itu kalau ditimpa musibah beliau bersyukur. Apa ucapan beliau? Alhamdulillahi ala kulli hal. Alhamdulillahi ala kulli hal. Kenapa? Karena kita fokusnya jangan kepada musibah, tapi lihat kepada nikmat yang lain yang Allah abadikan untuk kita, Allah langgengkan untuk kita. Makanya ada seorang sahabat atau tabi'in, ketika dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia waktu itu pergi ke tempat khalifah, ke tempat Amirul Mukminin, ya, tabi'in kalau tidak salah, atau sahabat, anda lupa. Dia pergi, dia membawa salah satu anaknya. Dia punya anak 2 atau 3. Dia bawa salah satu anaknya. Dia menghadap kepada Amirul Mukminin, anaknya jalan-jalan, diajak oleh pengawal kerajaan itu jalan-jalan, tepat ke kandang kuda. Ketika dia masuk, namanya kuda, Pak. Kuda itu kan hewan liar yang dijinakkan, ya. Maka pasti kadang-kadang hewan liar itu akan muncul sifat liarnya. Nah, pas hewan liar itu liar, ya, ketika kuda itu muncul sifat liarnya, dia mengamuk. Ketika dia mengamuk, menendang anaknya sampai meninggal. Ya, maka pengawal ini gemeter. Ya, datanglah kepada raja dan mengatakan, Amirul Mukminin gini dibisikin. Tiba-tiba Amirul Mukminin juga tidak enak. Ini tamu harusnya dilayani, tiba-tiba dapat berita buruk, ya. Akhirnya gimana caranya terucaplah kalimat tersebut. Ternyata sahabat ini atau tabi'in ini ketika mendengar berita itu dia bersyukur. Alhamdulillah, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih menyisakan anakku yang lain dan hanya mengambil anakku yang satu. Subhanallah. Itu agung, Mbak. Ya, tidak bisa kita begitu. Ya. Alhamdulillah, yang mana Allah telah masih menyisakan ku anak yang lain dan hanya mengambil satu anak ini. Maka singkat cerita akhirnya dikuburkan. Ketika dia kuburkan, dia masuk ke liang kubur tersebut, ternyata ada cacing atau ada apa gitu yang menyebab kakinya luka, ya. Dan ternyata penyakit itu adalah penyakit yang apabila luka harus diamputasi. Ya, karena lama-kelamaan penyakitnya makin jelek membuat kakinya busuk. Datanglah tabib, ya. Datanglah tabib ingin mengeksekusi kakinya.
Kata tabib, biar kamu tidak merasakan sakit, minum khamar. Kata dia, subhanallah, wahai tabib, aku dikala Allah memberikan aku nikmat, aku tidak pernah minum khamar. Masa ketika Allah menguji aku minum khamar? Biar mabuk kan, kalau sekarang kan dibius. Ya, dulu kan nggak ada bius, Pak. Maka minum khamar biar dia hilang ke apa namanya? Kesadarannya, baru dieksekusi. Allah, aku tidak akan. Aku dikasih nikmat saja, aku tidak pernah bermaksiat, apalagi diuji. Logikanya apa, Pak? Kalau diuji, kita kembali kepada Allah. Lah kok ini malah maksiat? Tidak mau katanya. Lantas gimana? Ini pasti menyakitkan karena harus digergaji. Zaman dulu, Pak, digergaji kacingnya. Akhirnya kata beliau, biarkan aku berzikir. Sampai ketika engkau melihat aku betul-betul memerah dan aku menghayati zikirku, baru engkau eksekusi. Maka dia mulai berzikir sampai dia menghayati zikirnya, baru dieksekusi. Setelah dieksekusi, raja pun menghiburnya. Ya, kami mohon maaf segala macam. Ya, engkau datang ke sini harusnya mendapatkan penghormatan, malah mendapatkan musibah begini. Apa jawabannya? Alhamdulillah, yang telah menyisakan satu kakiku dan hanya mengambil satu saja. Subhanallah, ya. Jadi makanya kata Anas bin Malik, tidaklah seorang hamba diberikan nikmat oleh Allah kemudian dia bersyukur, ya, kecuali Allah akan memberikan apa yang lebih utama dari apa yang diambil darinya. Maka kita harusnya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan kita, Pak, dikasih nikmat saja kita lupa, ya, apalagi pas dikasih ujian, menggerutu, dan ini merupakan sifat dasar manusia. Maka yang kita harus lawan sifat ini, ya, harus mujahadatun nafas. Kemudian dari Anas bin Malik juga, kata Anas bin Malik, Nabi SAW pernah bersabda, "Lau annad dunya bihadza firiha fi yadi rajulin min ummati, summa qala alhamdulillah, lakana alhamdulillah afdan bin zalik." Kata Nabi SAW, kalau seandainya dunia semuanya dengan segala kenikmatannya berada di satu genggaman seorang, dan dia mengucapkan alhamdulillah, sejatinya alhamdulillah lebih baik daripada dunia dan seisinya ini dengan segala kenikmatannya. Luar biasa, Pak, ya, alhamdulillah ini. Kemudian Imam Al-Qurtubi membawakan perkataan yang ketika mendengar hadis ini, kata Imam Al-Qurtubi, lakana ilhamuhu alhamdulillah aktsaru nikmatan alaihi min ni'amid dunya. Kata Imam Al-Qurtubi, beliau mengatakan, ketika seorang hamba diberikan petunjuk oleh Allah untuk dapat mengucapkan alhamdulillah, itu jauh lebih baik daripada nikmat dunia yang dia miliki semuanya. Makanya ada kisah, ya, ada seorang tabi'in terkenal, ya, tabi'in terkenal. Kemudian dia diuji oleh Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan jabatan dunia. Dia tidak mau, dia enggan. Akhirnya dia kabur, Pak. Kalau orang sekarang malah ngejar jabatan. Ini seorang ulama, alim ulama, diberikan jabatan, dia takut, tidak mau, dia pergi sampai dia mengasingkan diri, sampai orang tidak mengetahui. Akhirnya dia tinggal dengan anaknya berdua saja di kemah di ujung perbatasan. Jadi bukan di permukiman warga, di perbatasan. Dia tinggal di sana, cuma dengan anaknya. Dan Allah Subhanahu wa taala uji di akhir hayatnya dengan sakit. Matanya buta, kemudian kena kusta, ujung-ujung jarinya itu putus. Ya, dia buta, dia bisa jalan karena ujung-ujung bagian tubuhnya itu putus, dan hanya anaknya yang melayani dia. Jadi kalau dia mau makan, anaknya yang nyuapi, kalau dia mau berwudu, anaknya yang mengambil air dan anaknya yang mewudukkan dia. Maka suatu hari terdengar sayup-sayup oleh para penjaga, kan perbatasan ada penjaganya. Terdengar sayup-sayup seperti suara orang. Makin diikuti, ternyata suara itu makin jelas. Maka terdengar oleh para penjaga itu kalimat. Kalimatnya apa? Alhamdulillah alladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang lebih mengutamakan aku daripada makhluk-makhluknya yang lain. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah alladzi faddalani, yang telah mengutamakan aku, lebih memilih aku, ala katsirin mimman khalaqa tafdila, daripada makhluk-makhluk yang lain dengan keutamaan yang begitu banyak. Kalimatnya itu, segala puji bagi Allah yang telah mengutamakan aku dengan keutamaan yang banyak daripada makhluk-makhluk yang lain. Makin dekat suara itu, makin dekat, ternyata dilihat ada kemah, gubuk di tengah padang pasir. Para penjaga pun kaget, kok ada orang tinggal di sini. Ketika dia masuk ke kemah itu, dia dapati sosok orang tua, mata buta, kemudian kena kusta, ujung-ujung jarinya putus semua. Maka penjaga ini terheran-heran dan mengatakan, wahai bapak tua, nikmat apa yang kau dapatkan? Karena kalau zohir, rumah reot di tengah padang pasir, bukan di tengah pemukiman,
mata buta, kaki buntung, ya, dan fisiknya pun seakan-akan tidak makan, tidak mandi, ya, memang begitu. Maka kata dia, celaka engkau wahai pemuda, katanya. Walaupun tubuhku dihimpit oleh tanah, walaupun tubuhku dihimpit oleh 7 lapis tanah, dan walaupun tubuhku ini ditenggelamkan di 7 samudera, katanya, tidak akan aku berhenti untuk memuji Allah, karena Allah telah memberikan ilham kepadaku untuk selalu berzikir kepadanya. Jadi walaupun fisiknya dengan segala kondisi, ketika Allah masih memberikan dia nikmat untuk dapat berzikir, ini nikmat, Pak. Zikir kepada Allah itu nikmat, maka dia mengatakan, aku tidak akan pernah berhenti berzikir. Ini nikmat. Jangan dikira nikmat itu badan sehat, rezeki banyak, maksudnya harta banyak, anak banyak, bukan. Nikmat itu ketika kita bisa berzikir kepada Allah, itu nikmat. Ya, maka penjaga itu terkaget-kaget. Lantas penjaga itu mengatakan, apa yang bisa kami bantu untuk dirimu, Bapak tua? Sesungguhnya aku memiliki anak, dan sudah 3 hari anakku keluar dari kemah dan tidak kembali-kembali. Dan aku sangat membutuhkan dia, bukan untuk makan, Pak. Aku sangat membutuhkan dia agar aku dapat sholat dengan berwudu. 3 hari aku sholat dengan tayamum, dia bilang. Jadi tidak mikirin makan, Pak. Yang mikirin sholat. Dia sholatnya dengan tayamum. Wahai pemuda, kalau engkau mau, tolong carikan anakku. Maka dicarilah oleh pemuda itu. Setelah dicari, dapatlah seonggok jasad yang sudah dimakan oleh harimau atau binatang buas. Ya, maka penjaga itu menyangka ini kan di tengah padang pasir, tidak mungkin ada manusia. Ya, adapun ada manusia seperti pasti anaknya dia. Maka penjaga itu yakin bahwasanya yang mati itu atau yang telah dimakan oleh binatang buas itu adalah anaknya. Maka dia kembali mengatakan, wahai bapak tua, memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala pahala. Ya, sejatinya anak yang kau selama ini tunggu telah telah meninggal dimakan binatang. Apa yang keluar dari mulutnya? Alhamdulillah, yang telah mewafatkan anakku dalam kondisi tidak pernah berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak lama setelah itu, ya, ulama tersebut meninggal dunia. Ini luar biasa, Pak. Ilham Allah berikan kepada seseorang apabila dia dapat berzikir kepada Allah, mengisi detik-detik waktunya dengan berzikir, itu merupakan nikmat yang agung, yang sudah tidak pantas kita membandingkan nikmat itu dengan nikmat yang lain. Tadi kata Anas bin Malik, Nabi mengatakan kalau seandainya seorang laki-laki memegang dunia dan segala kebahagiaannya di satu tangan, dibandingkan dengan kalimat alhamdulillah, maka alhamdulillah jauh lebih utama daripada dunia dan seisinya tersebut. Nah, kemudian kita baca juga dari Abdullah ibnu Umar. Kata Abdullah ibnu Umar bahwasanya Nabi SAW pernah bersabda, anna abdan min ibadillah qol, bahwasanya ada hamba dari hamba-hamba Allah pernah mengatakan, ya Rabbana atau ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika, ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ya, ini sering kita dengar, ya. Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Ini kalimatnya. Alhamdulillah kama alhamdu ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Nah, kemudian malaikat, kan kita punya malaikat, Pak, yang mencatat semuanya. Fa'adalat bil malakaini, maka ada 2 orang malaikat. Naam, yadriyani kaifa yaktubuha. Maka ada 2 malaikat ini, raqibun atid, bingung gimana cara nyatetnya ini. Maka mereka pun naik menghadap Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya Rabbana, wahai Tuhan kami, inna abdan qad qala maqalatan la nadri kaifa naktubuha. Kata malaikat tersebut, wahai Allah, sesungguhnya kami telah mendengar seorang hamba mengucapkan kalimat yang kami tidak tahu apa yang harus kami tulis. Karena kalau Allahu Akbar itu namanya takbir, kalau alhamdulillah itu namanya tahmid, ya. Subhanallah namanya tasbih. Kalau ini apa? Ya Rabb lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa hadimi sultanik. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ya, qala wa huwa a'lamu bima qala. Allah bertanya kepada malaikat padahal Allah sudah tahu, ya.
Madza qala abdi, apa yang dikatakan oleh hambaku? Qala, maka dua orang itu mengatakan, malaikat dua orang itu mengatakan, ya Rabb, innahu qala lakal hamdu ya Rabb, kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanika. Kalimat itu yang diucapkan. Faqala Allahu lahum, maka Allah mengatakan kepada malaikat berdua itu, uktubaha kama qala abdi. Hei wahai kalian dua malaikat, tulislah sebagaimana apa yang diucapkan oleh hambaku. Hatta yalqiyani, sampai dia berjumpa denganku. Fa ajzihi biha, lantas aku sendiri yang akan memberikan ganjaran kepada hambaku tersebut. Dan hadis ini menunjukkan bahwasanya alhamdulillah begitu tinggi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian ada dalam hadis ya doa yang mungkin dapat kita amalkan. Kata Nabi Muhammad SAW, pernah beliau berdoa, Allahumma lakal hamdu, Allahumma lakal hamdu kulluhu, walakal mulku kulluhu, biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yarji'ul amru, wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Ini kalimat doanya. Allahumma lakal hamdu kulluhu, walakal mulku kulluhu, wa biyadikal khairu kulluhu, wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Allahumma, ya Allah, lakal hamdu, bagimu segala pujian, kulluhu, semuanya, walakal mulku, dan bagimu segala kerajaan, kulluhu, semuanya, wa biyadikal khairu kulluhu, dan di tanganmu kebaikan semuanya, wa ilaika yurja'ul amru kulluhu, dan kepadamu lah ya Allah kembali segala urusan semuanya. Ya. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma lakal hamdu kulluhu wa lakal mulku kulluhu wa biyadikal khairu kulluhu wa ilaika yurja'ul amru kulluhu. Naam. Ini makna alhamdu. Sekarang kita berpindah kepada makna ar-rabbu. Alhamdulillahi rabb. Nah, apa makna rabb? Di sini dikatakan war-rabbu huwal malik al-mutasarrif. Yang disebut dengan Rabb adalah raja yang maha bertindak segala sesuatu sekemahuannya. Ya. Raja al-mutasarrif, yang mengatur segala sesuatu. Ya, mutasarrif, yang dia melakukan segala perbuatan dengan sekehendaknya, tidak ada yang dapat memaksanya. Itu makna Rabb. Ya. Raja dan juga yang maha melakukan segala sesuatu sekehendaknya tanpa paksaan. Dan dalam bahasa Arab makna Rabbun itu namanya sayyidun. Rabb artinya pemilik. Rabb maknanya pemilik, ya. Contohnya kalau kita mengatakan dalam bahasa Arab misalnya Rabbud dar, Rabbnya dar, Rabbnya rumah, artinya pemilik rumah. Kemudian kita katakan apa lagi? Rabbud dar, semua Rabb apa ini? Dan Rabbu kaza, ya pemiliknya ini, pemiliknya ini. Makanya kata para ulama, Rabbun itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah kalau dia pakai alif lam. Ar-Rabbu itu tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Ar-Rabbu hanya nama milik Allah. Tapi kalau kita Rabbu kemudian ditambah kalimat belakangnya, misalnya Rabbud dar, Rabbul bait, kalau kita sebut pemilik tempat, pemilik rumah, ya itu boleh, maknanya Rabb. Tapi kalau pakai alif lam maka tidak boleh kecuali milik Allah Subhanahu wa taala. Dan dikatakan di sini oleh Imam Ibnu Katsir, wa qad qila innahul ismul a'zam, bahwasanya Rabb itu salah satu nama Allah yang paling agung. Nama Allah yang paling agung. Ya, kita bahas kemarin ada satu nama memiliki satu makna, satu sifat. Tapi ada satu nama tapi memiliki banyak sekali sifat di dalamnya. Nah, Rabb termasuk satu nama yang memiliki banyak sekali sifat di dalamnya. Itu makna Rabb. Jadi makna Rabb itu adalah Al-Malik, Raja, Al-Mutasarrif, ini Al-Muhyi, Al-Mumit, yang menghidupkan, yang mematikan, yang menurunkan hujan. Itu makna Rabb. Karena Rabb ini dari kata tarbiyah, Rabba yurabbi tarbiyah, yang artinya menjaga, mendidik, membesarkan. Itu makna Rabb.
Jadi ketika kita mengatakan Rabbul Alamin, maka Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala alam semesta ini. Mulai kita dari sebelum penciptaan sampai kita nanti dimasukkan ke dalam surga, ke dalam neraka. Itu semua makna Rabb, ya. Makanya dalam doa kita untuk orang tua kita mengatakan Rabbirfirli wali walidayya warhamhuma kama Rabbayani saghira. Ya Allah, ampuni kedua orang tuaku dan sayangilah mereka berdua sebagaimana mereka telah merab saya, yaitu mendidik saya, membina saya, mencukupi segala kebutuhan saya, mulai dari saya sebelum dilahirkan, bahkan sebelum orang tua saya menikah. Sang ayah mencari istri yang soleha, sang istri mencari bapak yang soleh agar mendapatkan anak yang baik. Ketika berhubungan berdoa kepada Allah, Allahumma jannibna syaitan wa jannibni syaitan ma razaqtana. Setiap malam berdoa, setiap hari berdoa. Ketika diberikan momongan atau diberikan rahim, janin dalam rahimnya, dia berdoa kepada Allah, Rabbi habli minas solihin, Rabbi habli minas solihin, Rabbana Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Kemudian sang bapak mencari rezeki, memberikan kepada ibunya makan dan mengatakan, ya Allah, jadikan makanan ini gizi bagi anak saya, jadikan makanan halal ini sebagai kecerdasan untuk anak saya. Kan begitu, seorang ibu kan berpikirnya begitu. Sampai dia mengandung, ibu tidak ada sama sekali benci dengan anaknya. Itulah Rabb, ya, mentarbiyah, ya. Tidak ada itu ibu benci. Gak ada ibu itu bukan, anak gara-gara kamu saya susah makan, susah minum. Tidak ada. Yang ada bahagia, walaupun dia mual. Paling suaminya saja diususnya, pergi mas, gitu. Saya lihat kamu mual, kan begitu. Tapi kepada anaknya enggak. Begitu dia melahirkan, ya, enggak dilepas, langsung disusui. Ada enggak seorang ibu capek dia, Bu bidan, Bu dokter, ya istirahat dulu ya sehari aja, anak biarkan dulu. Enggak. Begitu lahir langsung ditaruh, silakan Bu disusui. Ada enggak rasa itu? Enggak ada. Itu namanya Rabb. Dijaga, jangan sampai ada nyamuk yang menggigit, jangan sampai ada binatang yang merasuki, jangan sampai kedinginan, dipeluk, diselimuti, dikasih pakaian terbaik. Itu makna Rabb. Padahal kita manusia penuh dengan kekurangan. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala yang merab kita. Makanya ketika kita mengucapkan alhamdulillah, kita jelaskan tadi utamanya Rabbil Alamin, subhanallah. Langsung masuk ke alam bawah sadar kita makna Rabb. Allah telah menghamparkan bumi untuk kita hidup. Allah telah menjadikan langit tanpa tiang untuk kita berteduh. Allah yang menjadikan kita punya mata, punya pendengaran, punya pikiran agar kita berfikir. Allah menjadikan kita punya kekuatan. Padahal Allah mengatakan la haula wala quwata illa billah. Tapi Allah berikan kita kekuatan, Allah berikan kita kemampuan, Allah berikan kita kecerdasan, subhanallah. Ketika kita mengucapkan Rabb, terbayang itu semua, Pak. Terbayang itu semua. Kita dirab oleh orang tua kita saja, kita menganggap subhanallah besar sekali jasa orang tua. Makanya pernah ada datang orang dari Yaman itu menggendong ibunya untuk tawaf di Ka'bah. Setelah tawaf dia bertanya kepada Abdullah ibnu Umar, apakah aku ataro jazaituha, apakah engkau memandang wahai Abdullah ibnu Umar aku telah membalas jasa ibuku? Apa kata Abdullah ibnu Umar, tidak, walau satu hela napas saat ibumu melahirkanmu engkau belum bayar. Itu kepada orang tua, Pak. Gimana dengan Allah Subhanahu wa taala? Pernahkah kita membayar apa yang Allah berikan kepada kita? Tidak pernah bisa, Pak. Tidak pernah kita bisa. Makanya Nabi SAW tidak ada satu manusia pun yang masuk surga karena amalnya. Artinya dia beli surga dengan amal perbuatan, tidak ada. Gimana dia mau beli surga dengan amal perbuatannya? Lah amal perbuatannya itu Allah berikan untuk dia. Kalau Allah tidak memberikan kita nikmat, bisa nggak kita beramal? Tadi, kalau Allah tidak mengilhamkan kepada kita berzikir, bisa nggak kita berzikir? Kalau Allah tidak menggerakkan hati kita untuk datang ke majelis ilmu ini, bisa nggak kita datang? Andai hati kita tergerak tapi Allah jadikan kaki kita, tangan kita, kendaraan kita, fisik kita tidak mampu datang, bisa kita datang? Subhanallah. Lantas ada seseorang mengatakan aku telah membayar semua nikmat Allah, subhanallah. Orang tua saja kita tidak bisa bayar, apalagi kepada Rabbul Alamin, ya. Dan subhanallah, dan ketika ada ibu mengurus satu anak, dua anak, tiga anak, empat anak, lima anak, 10 anak, itu sudah kewalahan, Pak. Benar enggak? Dan Allah Subhanahu wa taala mengurus semua makhluk tanpa keterkecuali. Nanti kita akan bahas apa itu alamin. Ya, kita akan terkaget-kaget. Bahwasanya diriwayatkan bahwasanya alam itu ada 1000 alam, Pak. 600 di lautan, 400 di daratan. Itu alam, subhanallah.
Ya, kita ini salah satu alam, jin satu alam, manusia satu alam. Alam apa lagi? Subhanallah, banyak sekali. Dan itu Allah Subhanahu wa taala mengatur semuanya. Semuanya Allah yang mengatur. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wala habbatin fi zulumatil barri wala ratbi wala yabisin illa fi kitab." Tidak ada satu daun pun yang jatuh menyentuh tanah kecuali Allah tahu. Daun, Pak, daun. Kita punya pohon di rumah, tahu nggak kita kapan pohon itu menjatuhkan daunnya? Tahukah kita berapa lembar daun yang jatuh? Dan betapa banyak kita mengharap ada kelengkeng di depan rumah kita ingin berbuah, ternyata kelengkeng itu sudah diambil oleh kelelawar dan kita tidak sadar, Pak. Padahal kita mengatakan ini kelengkeng punya saya, tapi kita tidak tahu Allah Subhanahu wa taala memilik alam semesta dan tidak ada satu pun yang bergerak di muka bumi ini atau di semua alam ini kecuali Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya, dan itu sama sekali tidak memberatkan Allah. Tidak memberatkan Allah. Ya, tidak memberatkan Allah Subhanahu wa taala. Lantas kenapa kita enggan untuk meminta kepada Allah? Lantas kenapa kita merasa diri kita sendiri? Lantas kenapa kita merasa hidup ini terlalu menyempitkan untuk kita padahal kita punya Rabbul Alamin? Maka jangan-jangan itu karena kita tidak memahami makna Rabbul Alamin. Nah, sekarang kita masuk ke makna Al-Alaminah. Al-Alami jamak alam. Al-Alamina jamak dari alam. Wa huwa kullu mawjudin siwallah. Yang dimaksud dengan alam semua yang ada selain Allah. Malaikat itu alam. Manusia itu alam, jin itu alam, hewan itu alam. Apalagi, Pak? Benda-benda mati itu alam, itu alam. Semua yang selain Allah namanya alam. Wa kullu mawjudin siwallah azza wa jalla fahuwa alam. Kata Imam Ibnu Katsir, semua yang ada selain Allah itu namanya alam. Naam. Wa kullu qarnin mihajilun yusamma alam, dan setiap generasi itu disebut juga alam. Setiap generasi itu juga disebut alam. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, alhamdulillahi rabbil alamin, maknanya alhamdulillahilladzi khalaqa kullahu. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan segala sesuatu. As-samawati wal ardu wa ma fihin. Langit yang 7 lapis, bumi yang 7 lapis, dan semua yang ada di antara keduanya. Wa ma bainahuma, apa yang ada di dalamnya, dalam 7 lapis langit, dalam 7 lapis bumi. Dalam 7 lapis langit, dalam 7 lapis bumi, dan apa yang ada di antara langit dan bumi. Itu semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan. Mimma na'lamu wa mimma la na'lam, baik yang telah kita ketahui ataupun yang belum kita ketahui. Banyak napa yang tidak kita ketahui? Banyak. Bahkan kalau kita masuk ke dasar lautan, banyak sekali yang kita tidak tahu. Ya, banyak sekali. Ya, kita ini biasanya hidup di darat, tidak hidup di laut. Coba kita main ke laut, itu kita terkaget-kaget, ternyata banyak sekali jenis ikan. Mungkin yang kita tahu sekarang ya cuma ikan tongkol, ikan apa lagi, ikan pari, ya ikan pisang, cuma itu aja. Coba main ke laut, subhanallah, banyak sekali, berapa banyak macam jenis ikan tersebut. Itu baru ikan, belum ubur-ubur, belum sel-sel kecil yang melayang-layang di laut. Subhanallah. Belum lagi tanaman yang ada di dalam laut. Yang kita tahu tanaman di dalam laut cuma apa? Rumput laut, cuman itu aja. Yang lain padahal banyak sekali, ya, banyak sekali. Jangankan di laut deh, laut yang di daratan aja. Berapa banyak sih yang kita ketahui? Yang di sekitar kita saja. Coba kita masuk ke hutan, lebih banyak lagi yang kita tidak tahu, ya. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya. Wa fi riwayatin Sa'id bin Jubair wa Ikrimah an Ibni Abbas, Rabbul jin wal ins, Rabbul alamin, maknanya Rabbul ins wal jin, Tuhannya jin dan manusia, ya. Kita dengar azan dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajmain. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawalah. Kemudian kita lanjutkan. Ada riwayat, tapi riwayat ini lemah, dhaif. Tapi tidak apa-apa kita baca sebagai wawasan saja. Walaupun hadis ini hadis dhaif. Dikatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, pernah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, khalaqallahu alfa ummatin. Allah pernah menciptakan, atau Allah telah menciptakan 1000 umat. Situ mi'a fil bahar, 600 umat tersebut ada di mana?
di lautan, wa arba'u mi'a fil bar, dan 400-nya ada di daratan. Nah, fa awwalu syai'in yuhlaku min hadhil umam al-jarad, dan umat pertama yang akan hilang ya di muka bumi ini adalah al-jarad. Jarad itu apa? Belalang. Ya, jarad itu belalang. Wa idza halaka tataba'at mislun nizam idza qata'a salakuhu. Kalau seandainya jarad itu sudah mati semua, sudah musnah semua, maka berurutan ya makhluk-makhluk yang lain itu akan musnah juga. Ya. Lihat kalau masih ada belalang aman, Pak. Masih ada enggak belalang? Masih ada ya. Gitu. Kalau sudah mati, walaupun riwayatnya ini dhaif ya. Wa hakal Baghawi an Sa'id bin Musayyib annahu qala lillahi alfu alam. Kata Sa'id bin Musayyib, ini seorang tabi'in yang terkenal, dia mengatakan Allah Subhanahu wa taala memiliki 1000 alam. Sittu mi'a fil bahr wa arba'u mi'a fil bar. 600 ada di lautan, 400 ada di daratan. Wa qala Wahab ibn Munabbih lillahi samaniyatu asyara alfan alaman. Bahkan Allah memiliki 18.000 alam. Ya, kalau tadi cuma 1000, kalau ini 18.000 ya. Kata Muqatil ibn Hayyan al-awalim samanuna alfan. Bahkan Allah memiliki 80.000 alam. Subhanallah, banyak sekali ya. Tapi ala kulli hal ini semua riwayat yang tidak bisa kita sandarkan kepada Nabi SAW, karena tadi ada hadisnya dhaif. Maka di sini dikatakan ada kalimat yang sangat bagus sekali dari dari Imam Ibnu Katsirin rahimahullahu rahmatan wasi'ah, yang dimaksud dengan alam di sini kata beliau, beliau menuliskan Ka'ab al-ahbar la ya'lamu adadul awalim illallah azza wajal naqalahu kullu Baghawi. Kata Ka'ab al-ahbar, tidak ada yang mengetahui bilangan alam yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Tidak ada satupun yang mengetahui apakah itu 80.000, 18.000, 1.000, tidak ada yang tahu. Ya. Dan dikatakan diriwayatkan dari Imam Al-Qurtubi dari Sa'id Al-Khudari annahu qala innallaha arba'ina alfa alamad dunya. Allah Subhanahu wa taala memiliki 40.000 alam dunia. Namun ini juga tidak bisa kita sandarkan. Al-alam kullu ma khalaqallahu fid dunya wal akhirah. Yang tepat ya kata Imam Ibnu Katsir adalah alam itu adalah semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan baik di dunia ataupun di akhirat. Dan kita tidak tahu berapa bilangan alam itu. Ya. Jadi jangan sampai kita menganggap alam itu cuma alam jin, alam dunia, alam malaikat. Enggak. Alam itu banyak sekali. Ya, di dunia dan di akhirat. Kita tidak tahu. Ya. Qala Al-Qurtubi, kata Imam Qurtubi, wa hadha huwas sahih, inilah yang benar, kata Imam Al-Qurtubi. Dan Imam Ibnu Katsir menukilkan kalimat ini seakan-akan Imam Ibnu Katsir setuju dengan Imam Al-Qurtubi. Innahu syamilun likulil alamin, dan inilah yang disebut dengan alamin. Semua yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan di dunia dan di akhirat, baik yang kita ketahui ataupun yang tidak kita ketahui, itulah disebut dengan alam. Naam. Wal alamu mushtaqun min allamah, dan alam itu asal katanya adalah allamah. Asal kata alam itu adalah allamah, yaitu yang mengetahui. Li'annahu alimadal ala wujudi khalqihi wa sani'ihi wa wahdaniyatihi kama taqaddam. Karena dengan melihat alam tersebut kita tahu siapa yang menciptakannya, siapa yang mengurusinya, dan kita tahu ketika kita melihat alam itu akan keesaan yang menciptakan tersebut. Sebagaimana yang kemarin kita ceritakan, ada debat antara Imam Abu Hanifah dengan orang yang mengingkari keberadaan Tuhan, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Kata Imam Abu Hanifah, wahai fulan, kalau saya bercerita kepadamu, tadi saya ke pelabuhan, kemudian saya melihat ada kapal bergerak sendiri, menurunkan jangkar sendiri, menurunkan barang-barang yang ada di kapal sendiri, kemudian setelah menurunkan menaikkan barang-barang sendiri ke dalam kapal, apakah kamu percaya? Kata orang tersebut, ya tidak percayalah Abu Hanifah. Orang yang mengatakan itu adalah orang yang kurang akal. Kata Imam Abu Hanifah, engkau tidak percaya bahwasanya kapal itu bergerak sendiri. Lantas kenapa engkau tidak percaya alam yang jauh lebih besar daripada kapal itu bergerak dengan sendiri? Sebagaimana kapal harus ada yang mengendalikannya, demikian juga dunia, bumi ini harus ada yang mengendalikannya. Maka seketika orang itu terdiam. Ya. Kalau kapal saja harus ada nahkoda dan awak badan kapal, bagaimana alam ini?
Masa bergerak sendiri? Siapa yang menjadikan matahari bergerak pada garis edarnya, bulan pada garis edarnya? Pasti ada yang mengatur. Siapa itu? Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ada syair yang mengatakan faya ajaba kaifa yu'sil ilahu, kaifa yu'sal ilahu. Maka sangat mengherankan kalau ada orang yang bermaksiat kepada Allah Sang Rabb, pada Tuhan. Am kaifa yajhaduhul jahidu, dan bagaimana mungkin ada orang yang mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Wa fi kulli syai'in lahu ayatun, padahal di setiap gerak-gerik yang ada di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaan Allah. Tadullu ala annahu wahidun, yang menunjukkan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang satu. Ya. Faya ajaba kaifa yu'sal ilahu am kaifa yajhaduhul jahidu wa fi kulli syai'in lahu ayatun tadullu ala annahu wahidun. Maka sungguh sangat mengherankan ada orang yang bermaksiat kepada Allah atau dia mengingkari nikmat-nikmat dan keberadaan Allah, padahal setiap gerak-gerik yang ada di muka bumi ini ada tanda-tanda kekuasaannya yang menunjukkan bahwasanya Dia adalah Tuhan yang satu. Nah, ini tafsir dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Kemudian kita masuk pada tafsir berikutnya, Ar-Rahman Ar-Rahim. Sejatinya Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, telah dibahas pada kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Namun di sini kata Imam Ibnu Katsir, sebagaimana beliau mengutip dari Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, tafsir Qurtubi, innama wasafa nafsahu birrahman ar-rahim ba'da qawlihi rabbil alamin liyakunu min bami qarni targhib ba'da tarhib. Kata beliau, kata Imam Al-Qurtubi, tadi kan dikatakan Bismillahirrahmanirrahim. Ini kan telah dipuji dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, Rabb semesta alam. Ya, ketika kita bahas Rabb, hati-hati jangan engkau maksiati, hati-hati jangan engkau sampai lupa kepada Tuhanmu, bahwasanya Allah lah yang mengatur segalanya. Seakan-akan kita ini diancam, jangan sampai lupa. Kalau sampai lupa berarti mau kemana lagi? Padahal Allah lah yang Rabb segala alam. Kalau sampai kamu bermaksiat kepada Allah dan Allah menelantarkan kamu, siapa lagi yang akan memberikan kamu penghidupan? Seperti ancaman. Maka Allah Subhanahu wa taala melembutkan kita lagi. Jadi diiming-imingi lagi dengan kebaikan dan mengatakan, enggak, jangan takut. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taat kepada Allah, jangan takut, Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Jadi kata Imam Al-Qurtubi, kenapa diulang lagi Ar-Rahmanir Rahim? Sebagai bentuk setelah Allah mengancam kita jangan sampai kita lalai, kemudian diberikan lagi harapan, yaitu Ar-Rahman Ar-Rahim. Jangan takut, Allah Subhanahu wa taala itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Taat saja kepada Allah dan husnuzon kepada Allah, Allah itu Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Nah, kemudian kata Imam Ibnu Katsir di sini membawakan hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Lau ya'lamul mu'minu ma indallahi minal uqubati ma tama'a fi jannatihi ahadun." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya seorang yang beriman itu mengetahui apa-apa yang Allah telah siapkan ya dari hukuman-hukumannya, maka tidak ada orang yang tidak mau masuk surga. Semuanya pengen masuk surga. Ya, tomak dia. Selalu haus untuk masuk ke dalam surga. Kenapa? Karena ada ancaman. Ada apa? Ada iqab, ya. Kalau seandainya seorang yang beriman itu tahu tentang hukuman yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang tidak beriman, ya maka tidak ada satupun manusia kecuali ingin masuk surga. Kemudian Nabi mengatakan, lau ya'lamul kafiru ma indallahi minar rahmah ma qanata min rahmatihi ahadun. Kalau seandainya orang-orang kafir itu mengetahui apa yang di sisi Allah dari kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, maka orang kafir tidak akan pernah putus asa, ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Faktanya orang-orang kafir itu sudah putus asa, Pak. Ya, terutama orang Yahudi. Orang Yahudi itu tidak mau mati. Kenapa? Karena dia tahu begitu dia mati masuk neraka. Makanya Allah tantang mereka. Kalau seandainya kalian menganggap ketika kalian mati masuk surga, mohon kepada Allah agar dimatikan. Wala yatamannawnahu abadan bima qaddamat aydihim. Padahal kalau kita tanya, pasti mereka tidak akan pernah minta kematian.
karena mereka tahu balasan dari amal perbuatannya, yaitu neraka. Maka mereka telah berputus asa. Kalau seandainya orang kafir itu tahu tentang luasnya rahmat Allah Subhanahu wa taala, pasti dia tidak akan berputus asa, segera bertaubat, segera kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi sayangnya mereka tidak mengetahui. Ya. Jadi orang beriman kalau tahu hukuman Allah tidak akan pernah dia kan ada orang beriman itu mengatakan begini jawabannya. Kenapa sih kamu tidak mau sungguh-sungguh dalam beribadah? Ya selagi kita Islam kan pasti masuk surga. Siapa sih di antara kita yang masuk surga otomatis gitu, tidak masuk neraka dulu? Ya kita pasti banyak dosa, ya pasti diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa orang bilang begitu, Pak? Karena dia belum tahu ancaman Allah Subhanahu wa taala dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Sering kan kita dengar, enggak apa-apalah ya, maksiat nanti juga kita bertaubat kan. Yang penting jangan sampai kita pindah agama, kan begitu. Banyak enggak kita sering mendengar kalimat, banyak sering Pak kita dengar itu. Ya. Memang kamu rajin ke masjid, rajin kajian, memang otomatis masuk surga. Emang kamu enggak punya dosa? Kan pasti punya dosa. Kalau kamu punya dosa pasti Allah akan azab. Azabnya di mana? Di neraka. Berarti kamu masuk neraka juga kan gitu. Ya sama saja kamu dengan saya. Cuman bedanya kamu mungkin masuknya sehari, kalau saya mungkin seminggu, sebulan kan begitu. Seakan-akan kalimat itu ringan disebutkan, Pak. Dia tidak tahu satu hari di akhirat itu berapa tahun? 1000 tahun. Dia tidak tahu hukuman paling ringan bagi orang yang masuk ke dalam neraka dipakaikan sendal yang menyebabkan otaknya mendidih, Pak. Itu paling ringan. Gimana kalau paling keras? Ya, kalau kita mendengar ada orang mengatakan ya tidak apa-apa lah kita ya korupsi misalnya, tidak apa-apa lah kita korupsi, ya, kita juga kan nanti berinfak, sedekah, ya kita bersihkan harta ini. Siapa sih di antara kita yang murni 100% hartanya suci ya? Kamu juga jadi pedagang, coba kamu jadi pedagang itu, memang orang yang beli itu hartanya bagus semua. Jadi dia tidak paham konsep, Pak. Kita tidak dituntut untuk mengetahui asal mula uang orang yang belanja dari kita. Kita tidak dituntut. Karena apa? Karena Nabi SAW pernah berdagang dengan orang Yahudi. Dan Nabi SAW tahu orang Yahudi itu salah satu kebiasaannya makan riba. Tapi Nabi SAW tidak pernah bertanya, ini uang dari mana? Dari riba apa dari halal? Tidak. Ada orang beli ya diterima uangnya. Ya, itu adab. Tidak perlu kita tanya, kecuali kita memang tahu tidak ada pendapat lain dari dia daripada itu. Dan itu pun upaya untuk menutup celah. Saya tidak mau jualan dengan kamu. Kenapa? Kamu uangnya dari haram itu. Agar dia berhenti. Bukan karena haram jual belinya, bukan. Agar dia berhenti dari perbuatan maksiat tersebut. Ya. Jadi banyak orang memang harta kamu halal. Kamu jualan juga kan yang beli itu mungkin ada penzina yang beli dari kamu, mungkin ada ya orang yang suka berjudi beli dari kamu ya. Berarti uang kamu juga haram sama seperti saya. Cuma bedanya saya korupsi, kamu jualan gitu. Nah, ini sama dengan ucapan orang yang makan riba. Kata orang makan riba apa? Innamal bai'u mislur riba. Yang kalian jualan itu kan sama. Kamu jualan contohnya. Kamu jualan handphone. Berapa harga handphone? Kamu modal misalnya beli handphone ini harga 1 juta. Kamu jual 1.200.000. Misalnya kamu jualan dalam waktu sebulan baru laku, dapat untung 200. Ya kan sama saja. Saya kasih kepada orang 1 juta, setelah sebulan balikan 1.200.000, kan sama aja. Kamu bisnisnya dengan barang, saya bisnisnya dengan uang, kan sama saja. Maka Allah batalkan ucapan tersebut. Allah mengatakan wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Yang ini halal, yang kamu perbuat haram. Kenapa? Karena kalau jual beli belum tentu untung terus, Pak. Orang jual beli HP, yang pertama dia jualan untung 200, kali kedua dia beli tidak untung, tidak laku, rugi tidak? Rugi. Tapi kalau riba, tidak ada rugi, selalu untung. Ya, bahkan kalau orang minjem dengan dia 1 juta, kemudian orang itu tidak bisa kembalikan sesuai dengan waktunya, dia katakan, ente mau ditambah waktu atau mau dijual-jualin harta ini? Yo tambah waktu. Kalau mau tambah waktu, tambah ribanya, tambah bunganya. Berarti kan tidak ada kemungkinan dia rugi, untung terus kan? Maka Allah haramkan yang seperti ini. Ya. Maka ucapan seperti ini sama seperti orang yang mengatakan ya tidak apa-apalah kita masuk neraka dulu. Yang penting masuk surga, karena dia tidak tahu betapa ngerinya ya azab Allah Subhanahu wa taala tersebut ya. Mungkin ini yang dapat disampaikan. Kita masih di ayat ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke Maliki Yaumiddin, yang merajai hari pembalasan. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Jika ada pertanyaan kami persilakan.
Ada? Tidak ada? Baik, alhamdulillah. Ya, silakan. Adakah doa yang sahih setelah kita membaca Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Ana belum menemukan doa yang sahih. Apa ada doa khusus setelah membaca Al-Quran? Wallahu a'lam bishawab. Namun secara umum setelah kita melakukan amal soleh, kita dianjurkan untuk berdoa. Ya, jadi tidak apa-apa setelah baca Quran kita berdoa bebas, boleh. Ya. Kalau doa yang maksur dari Nabi yang memang setelah baca Quran Nabi selalu membaca doa itu, ana belum menemukan. Ya, tapi setelah kita melaksanakan amal-amal soleh, boleh kita berdoa, boleh. Boleh. Boleh kita berdoa, boleh. Ya Allah, aku telah membaca Al-Quran. Ya, semoga aku memohon kepadamu agar engkau terima bacaan Quranku. Dan aku memohon kalau memang ini menjadi amal soleh bagi diriku, ya permudahlah urusanku. Boleh. Ya, sebagaimana kemarin kita bahas di kitab Riyadhus Shalihin, doa 3 orang yang terjebak di gua. Kan 3-tiganya menyebutkan amal solehnya. Jadi setelah kita melakukan amal soleh, boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Boleh Pak ya, bukan wajib. Ya. Jadi jangan sampai dianggap wajib, enggak. Boleh. Ya, kalau kita mau memanfaatkan itu boleh. Ya, dan dari kebiasaan para sahabat dahulu setelah mereka melakukan amal soleh, mereka berdoa, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal soleh ini. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim setelah beliau membangun Ka'bah, Nabi Ibrahim berdoa untuk diterima oleh Allah. Ya, Rabbana taqabbal minna. Ya Allah, terimalah amal soleh kami ini. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi? Assalamualaikum. Wallahu a'lam bishawab. Ana pernah tanya ini, pertanyaan antum pernah ana tanyakan dengan dosen ana di Jember kepada Ustaz Nur Ihsan Silviantoro. Ustaz, bolehkah setiap kali ana selesai baca Quran, ana baca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kan katanya doa itu kafaratul majlis. Mungkin kita dalam baca Quran ada kelalaian, ada ini. Beliau menjawab wallahu alam. Kalau dikhususkan janganlah. Karena belum ada riwayat yang mengkhususkan untuk perkara tersebut. Tapi kalau antum bacanya kadang-kadang, ya insya Allah boleh. Jangan sampai dikhususkan. Mungkin kurang lebih begitu jawaban beliau. Kalau sampai kita khususkan, wah itu jadi perkara baru. Nah, itu bisa jadi bid'ah. Tapi kalau kita merasa tadi lalai segala macam, kita memohon agar Allah ampuni, mengucapkan doa itu, insya Allah boleh. Kalau tidak dirutinkan. Afwan. Ada lagi? Cukup? Baik, kalau cukup, semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala tetapkan hidayah kepada kita agar kita menjadi orang-orang yang mendengar yang terbaik dari ucapan yang kita dengar tadi dan dapat melaksanakan yang terbaik dari apa yang tadi kita telah dengar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala istiqomahkan kita sampai ajal menjemput kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan kita hamba-hamba yang bertakwa, yang bersemangat untuk melaksanakan kebaikan, dan paling terakhir untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kalau kita bisa betul-betul terlepas dari dosa dan maksiat semaksimal yang kita mampu. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.